Duh, bingung euy. Rek beli Vespa, tapi bingung decknya masih ori apa enggak ya. Gimana cara bedainnya ya? Jadi bingung. Terus cenah kalau deck Vespa udah diganti teh jadi nggak enak rasanya. Jadi oleng gitu, jadi nggak lurus. Bener gitu kayak gitu? Hai, tenang aja guys. Di sini saya bakal bahas tentang perbedaannya Vespa yang udah decknya diganti dengan yang decknya masih original. Gimana cara bedainnya? Dan emang rasa berkendara Vespa yang decknya udah diganti itu bakalan kacau balau? Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Ikutin terus videonya sampai habis. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat. Nah, teman-teman, di depan kita udah ada lagi si Bagol Silver ini dan Super Biru ini. Nah, di sini saya bakal bahas tentang deck yang jadi salah satu faktor penentu Vespa kalian itu nyaman apa enggak. Jadi deck ini adalah salah satu tumpuan utama dari Vespa ya, makanya banyak banget kan slogan jangan didudukin Vespa soalnya nanti decknya melengkung. Nah, itu benar teman-teman, karena deck itu sebenarnya bahannya tipis kalau yang masih ori. Jadi kalau sering-sering banget didudukin nanti dia melentot gitu, melengkung kayak huruf N gitu ya bentuknya, jadi bengkok gitu. Jadi kan nggak enak gitu dilihat dan dinaikinnya gitu. Nah, di sini saya mau bahas tentang deck, gimana cara bedain deck yang masih ori sama yang udah diganti, dan apa bener katanya Vespa yang decknya udah diganti itu rasanya bakalan gak enak, bakalan oleng, bakalan miring. Nah, saya bahas dulu dari mitos tentang deck. Oke, jadi konon katanya Vespa yang decknya udah diganti itu bakalan gak enak rasanya. Nah, Vespa saya ini Super Biru ini, kalau teman-teman ngikutin video saya dari awal ya, saya sering banget touring jauh naik motor ini ya, bahkan sampai beratus-ratus kilo gitu ya PP dan minim istirahat. Saya pakai motor ini, alhamdulillah nggak pernah ada masalah sama sekali, baik di mesin maupun di sektor sasis ya, atau sektor kaki-kaki gitu. Jadi apakah benar mitos itu? Bener kalau teman-teman ngerjainnya nggak bener ya. Mitos itu bisa jadi benar kalau teman-teman ngerjain motornya asal-asalan. Nah, jadi gini saya jelasin. Deck Vespa itu kan kalau misalkan diganti itu ada titik di mana dia harus dipotong di bagian yang titik itu gitu loh. Jadi saya juga kurang ngerti ya harus di titik mana, karena itu tiap bengkel tuh pasti punya hitungan tersendiri. Tapi yang jelas bengkel restorasi Vespa itu tahu persis di mana titik yang harus dipotong buat ngebuang deck yang lama dan masang deck yang baru. Nah, kalau sampai salah salah motong titik itu bakalan jadi amburadul rasanya, bakalan jadi nggak center Vespanya gitu. Terus udah gitu cara masangnya pun ada cara yang tersendiri gitu loh. Nah, itu kalau masalah pasang memasang itu silakan teman-teman tanyain aja ke bengkel ya, karena saya bukan bengkel dan saya juga nggak tahu teknis persisnya kayak gimana. Jadi ini cuman pengalaman saya aja selama restorasi motor ini. Bengkel yang saya pakai untuk restorasi ini, mereka tuh ngitung banget harus motong di mana, terus masangnya seperti apa, titik las-lasannya harus kayak gimana gitu loh. Itu diperhitungkan juga gitu. Jadi walhasil Vespa saya nih, si Super Biru ini, mau dipakai jarak jauh, mau dipakai boncengan, mau dipakai ngangkut barang, mau dipakai ugal-ugalan juga, ya alhamdulillah masih aman. Dia masih bisa los stang ya, dilepasin gitu, stangnya masih aman banget, nggak ada gejala ngebuang. Sedikit banget ada jadi dia kayak cenderung mau ke arah kiri sedikit, tapi saya rasa itu bukan ngaruh dari ini ya, bukan pengaruh dari deck ya. Mungkin bisa dari ban yang waktu itu emang bannya juga udah agak tipis ya. Kalau sekarang saya belum nyobain lagi ya, habis ganti ban ini. Nah,
Mungkin aja pengaruhnya dari ban, tapi maksudnya kalau kita lepas stang tuh motornya masih diem, masih lurus jalannya gitu. Terus nggak ada feel dia berat ke kanan ke kiri gitu, nggak ada teman-teman, masih aman aja. Terus bentukan decknya juga rapi ya, cukup rapi nih gitu. Nah itu jadi mitos tentang deck Vespa yang udah diganti itu bakalan nggak enak ya, tergantung ngerjainnya teman-teman. Kalian ngerjain di bengkel yang mana? Kalau teman-teman ngerjain di bengkel yang asal-asalan ya mungkin akan ngaruh ke handling. Tapi kalau teman-teman ngerjain di bengkel restorasi yang bener itu harusnya sih aman. Sama diperhatiin beli bahan decknya juga kalau bisa yang lawasan teman-teman. Yang lawasan tuh dia bahannya lebih tebal. Nih kayak ini saya kasih contoh nih ya. Nah ini bahannya tuh dia agak tebal. Nih ya teman-teman perhatiin, ini kalau kita bandingin dengan yang decknya ori, nah yang ori itu malah lebih tipis ya, sedikit lebih tipis gitu. Nah jadi kalau yang lawasan itu biasanya bahannya lebih tebal, dia lebih awet, dia lebih kokoh, jadi nggak bakal mempengaruhi banyak ke handling motornya teman-teman gitu. Nah terus gimana caranya Kang ngebedain deck Vespa yang udah diganti sama yang masih ori? Nah nih, saya kasih contoh buat yang decknya udah diganti. Kalian ke kolong, lihat. Nah, kalau kalian lihat ini cross membernya atau tulangnya itu ada 3. 1, ya, 1, 2, 3. Nah, tulangan ini kalau yang decknya udah diganti itu ada 3. Kalau yang masih ori itu cuma ada 2. Nah ini kan 1, 2. Sebelah sini nggak ada. Tuh cara ngebedainnya gitu. Apa itu cara yang pasti buat ngebedain? Ya nggak pasti sih, karena ada juga deck gantian yang tulangnya 2, tapi itu jarang banget teman-teman. Itu susah banget nyarinya, dan konon katanya bahannya juga nggak terlalu bagus. Jadi kalau yang umum sekarang di toko Vespa itu adalah yang tulangnya itu ada 3. Terus lihat di sudut ininya, lekukannya. Nah kalau yang ori ini halus banget ya, lekukannya tuh halus, landai. Terus dipasang trisplang pun dia nggak ada rongga gitu, karena sudutnya juga pas gitu, bawaan pabrik. Tapi kalau yang gantian, nah dia sedikit lebih tajam sudutnya ya, sudut ininya tuh sedikit lebih menyiku, karena memang ya namanya deck bukan bawaan pabrik ya, pasti ada aja gitu yang tidak sempurna ya. Salah satunya sudut ini gitu. Walaupun pengambilan sudutnya waktu ini dipotong kan bukan dari sini ya, motongnya itu bukan dari sini teman-teman. Kalau motong deck itu biasanya dari bagian, salah satu bagian yang di sini, cuman tepatnya di mana saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas nggak di tekukan ini. Jadi tekukan ini itu adalah bawaan dari decknya gitu. Nah ini ada rongga sedikit di sini. Ini yang salah satu ciri deck Vespa yang gantian, dia sudutnya itu lebih tajam gitu. Nah cuman kalau untuk kerapihan ya hampir sama ya. Sekarang deck-deck yang bikinan lokal juga cukup presisi kok gitu. Nah saya nyaranin teman-teman kalau misalkan nemuin Vespa yang decknya udah diganti, itu test ride dulu. Karena ya itu seperti yang saya bilang tadi di awal ya, kalau misalkan Vespanya teman-teman yang kalian incer itu, yang teman-teman incer itu decknya udah diganti, kalau ngerjainnya salah itu bisa amburadul rasanya. Kalau ngerjainnya bener, insya Allah nggak ada masalah gitu. Jadi mau decknya gantian, mau decknya ori, itu selama motornya bener ya, maksudnya menyatunya bener, yang misalkan deck gantian ini yang ngerjainnya bener, itu harusnya aman. Tapi kalau decknya ori tapi bolong-bolong, keropos, nggak akan bener juga rasanya gitu.
Jadi gimana nih, mendingan pilih ori atau yang decknya udah gantian? Terserah teman-teman. Yang penting seperti itu tadi yang saya bilang, test ride itu paling penting ya teman-teman. Kalau misalkan bingung mau pilih yang mana, misalkan ada 2 pilihan nih, yang ini decknya ori tapi keropos, yang ini decknya udah gantian tapi keker, pilih mana? Test ride aja gitu, tentuin mana yang paling nyaman, mana yang udah mulai jalannya udah mulai nggak bener. Karena Vespa kalau jalannya nggak bener itu capek bawanya men. Saya udah pernah ngalamin nyobain waktu itu VBB, padahal cuman ke Lembang, itu decknya nggak bener, keropos padahal masih ori. Aduh rasanya cuy, pulang-pulang ya pengen pijet rasanya atau nggak gitu. Jadi pegel pasti bawanya, miring kan, karena dia bawanya miring gitu. Nah paling gitu teman-teman ya. Kalau misalkan untuk urusan deck itu saya tetap nyaranin teman-teman untuk test ride motornya. Jangan cuman gini loh, misalkan saya mau pokoknya mau keropos mau apa yang penting ori. Kalau motornya cuman mau jadi pajangan ya nggak apa-apa, kalau cuman mau jadi pajangan. Tapi kalau misalkan buat dipakai buat hari-hari, kalau saya sih lebih milih decknya udah diganti tapi center gitu ya. Namanya juga buat dipakai harian, emang ada yang nanyain deck lo ori apa enggak ya kan, gitu teman-teman. Oke ya, paling segitu dulu aja videonya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain di kolom komentar. Kalau suka videonya silahkan di like, jangan lupa juga di subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.